Coba saya nyalakan, apakah ada tanda-tanda? Di sini lampu indikator tidak menyala, ini artinya mati total ya. LC32LE340M. Oke, kita cek tegangan. Saya colokkan televisi. Oke, di sini harus 12 volt. Saya tempel di kaki elko di sini bagian positif. Hanya keluar 2,5 bergerak. Oke, kemudian di sini pun ada elko 12 volt harusnya. Ini sama, hanya keluar 2,4. Oke, saya akan cabut cek listrik, dan untuk kabel DC ke motherboard saya cabut juga, dan saya colokkan listrik kembali. Apakah keluar tegangan? Oke, tegangan ada 12. Tegangan 12 bergerak. Oke, sepertinya ada masalah di power supply-nya. 10 volt, 12 volt, 11 volt. Dia naik turun. Oke, cabut kembali dan fokus ke power supply untuk perbaikannya. Oke, dia turun. Oke, saya akan mengecek bagian AC di sini untuk AC 250, dan sengaja menggunakan avometer analog untuk tujuan mendapat beban jika di sini memang ada masalah ampernya. Oke, saya cek untuk AC inputnya. Oke, 180 hampir 200. Ini memang PLN dari sana memang di sini kurang. Kemudian saya langsung untuk cek 300 voltnya. Di sini saya pindah untuk DC 250. Di sini harus keluar kisaran 200 lebih. Oke, tadi untuk elko-nya di sini negatif, ini positif, pinnya ada di sini. Oke, yang hitam di kanan, yang positif di kiri. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata untuk 200 voltnya di elko ini dia naik turun. Oke, dia kosong, dia kena beban, turun, kosong lagi, dia naik. Saat naik berarti dia kosong, saat turun berarti kena beban. Oke, saya cabut. Oke, ini saya cabut. Saya cek kembali, misalkan elko yang normal, maka akan meninggalkan tegangan DC di sini. Ternyata ini sudah habis. Coba saya pindah. Ini saya taruh. Pindah ke 10. Ini harusnya di bawah 10 volt. Oh iya ya. Enggak ada 10 volt malah nih. Oke, DC di sini langsung habis, walaupun ini secara fisik elko ini tidak rusak, tidak membengkak. Tidak ada tanda-tanda membengkak, namun saya harus menggantinya.
Oke. Seratus mikro 450 volt. Saya langsung akan menggantinya. Oke, dengan ganti yang sama. Di sini ada 100 mikro 450 volt sama. Oke, langsung saya coba nyalakan TV lagi. Ini posisi DC 250. Oke, kita cek seperti tadi. Oh, masih sama. Ini berarti bukan dari elko-nya. Arah jarum ke kali 10 di sini harus mengecek semuanya. Dari AC ini fuse mentok. Ini fuse ke sini juga satu jalur fuse. Kemudian ada dioda negatif katode di sini. Oke, normal. Kemudian di sini ada dioda lagi. Oke, yang jalur sebelah dioda keduanya bagus. Untuk jalur AC yang satunya yang tidak menggunakan fuse, coba kita cek, bagus juga. Kemudian di sini ada dioda untuk positif katodenya di sini. Kita balik katodenya di sini. Ini bagus. Oke, ada masalah mungkin di sini ada lilitan yang kedua positif dan negatif melewati lilitan ini gimana? Kita cek dari negatif sampai sini masuk juga. Kemudian yang positif. Wah, ini yang positif yang terputus. Ternyata lilitan ini yang rusak ini. Oke, kita sedot. Kita pastikan lagi yang sebelah masih terhubung, yang sebelah cuma melewati resistor. Oh iya ya, misalkan tidak ada resistor ini mungkin tegangan tidak sampai ke elko ini, walaupun rendah mungkin tidak akan hadir. Oke, sudah pasti lilitan yang bermasalah. Oke, ternyata untuk pengkawatannya korosi, jadi saya harus mengganti dengan lilitan lain. Ini saya tidak gunakan lagi. Oke, saya sudah dapat yang sedikit mirip lah ya. Ini hanya cuman penghantar, nggak harus persis. Oke, saya pasang dulu. Oke, sudah saya ganti dengan yang sedikit berbeda, namun fungsinya sama seperti ini. Oke, di sini saya cek kembali seperti tadi. Kalau di sini menyambung, tadi yang sebelah sini tidak menyambung. Oke.
Oke, sudah menyambung. Sekarang avometer saya pindah ke DC 250 seperti ini. Oke, kan saya colok. Apa yang terjadi? Oh, sebentar. Di sini negatif, di sini yang positif. Oke, sudah 240. Oke, setelah ini saya mau cek untuk tegangan output dari power supply ini seberapa. Dengan kondisi sudah saya colok seperti ini, ada di pin yang ini 12 volt. Oke, 12 voltnya sudah bagus. Kita akan lihat sebentar, di sini output DC-nya hanya satu, hanya 12 volt saja. Oke, ternyata ada masalah ya, baru sepertinya. Lampu berkedip merah. Namun saya akan coba untuk menekan tombol power di sebelah paling atas di sini. Di sini. Oke, menyala hijau. Oke, sebentar, untuk power supply masih belum dipasang. Saya mau pasang dulu. Nih, kita akan lihat layarnya. Ya, tadi berkedip karena backlightnya tidak terpasang. Oke, saya nyalakan TV. Oke, TV sudah hidup. Sebentar, gambarnya masih terbalik. Seperti itu tadi, dengan kondisi TV mati total belum tentu ada motherboard. Misalkan di sini kerusakannya hanya di power supply. Dan untuk kerusakan mati total itu tidak akan selalu sama, ada banyak perbedaan dari faktor-faktor komponen, misalkan fuse, kabel, dan dioda. Ada juga transistor MOSFET dari sekunder maupun primer. Di situ ada dioda. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak dan sukses selalu buat Anda. Terima kasih sekali sudah hadir di channel saya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Tadi kata ngomong nggak boleh.